Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kata talak adalah sebuah kata yang dapat menghancurkan keluarga. Oleh karena itu Allah membencinya meskipun talak itu halal. Kata talak tidak hanya dibenci oleh Allah, tapi juga dibenci oleh banyak orang, utamanya oleh anak-anak. Mengapa dibenci? Karena talak dapat memutuskan hubungan antara suami istri, dapat mencerai-beraikan anak-anak, dapat memutuskan hubungan silaturahim, dan masyarakat pun akan terkena dampak buruknya. Oleh karena itu, talak sangat dibenci oleh syariat Islam. Oleh karena itu, talak sangat dibenci oleh syariat Islam, tetapi dicintai dan disenangi oleh setan. Sehingga iblis apabila kedatangan setan yang baru saja berhasil mencerai-beraikan hubungan suami istri, dia peluk erat setan tersebut. Lalu didudukkan di dekatnya sebagai penghormatan atas prestasinya. Mengapa? Karena iblis tahu dampak buruk dan kerusakan akibat talak. Setan itu musuh kita. Hal-hal yang buruk akan ia bisikkan sebagai sesuatu yang mudah dan indah. Dan hal-hal yang baik, bermanfaat, ia bisikkan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kesedihan dan menghilangkan kegembiraan. Maka wajib bagi suami istri untuk benar-benar menjaga rumah tangganya dan terus berupaya untuk mempertahankan, melestarikan hubungan yang penuh berkah antara suami dan istri. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hubungan yang harmonis menjadi sebab terwujudnya kebahagiaan, ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dapat menjadikan pandangan mata terjaga, syahwat terkendali, dan dapat menghasilkan keturunan yang soleh. Dalam hubungan yang harmonis antara suami istri, keduanya bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dapat memberi andil meningkatkan populasi umat manusia, masyarakat, dan dapat mendidik anak-anak di atas iman dan amal soleh. Dan jika terjadi sesuatu di antara pasangan suami istri yang dapat mengacau dan mengganggu ketentraman hidup mereka agar biduk rumah tangga tidak oleng dan tenggelam, maka hendaklah mereka berpegang teguh pada kesabaran, ketabahan, kedewasaan, kelembutan, pemaafan, dan pengampunan. Dan hendaklah keduanya menjauhkan diri dari sikap keras kepala, kesombongan, dan balas dendam. Dan masing-masing dari mereka hendaknya tidak bersikukuh menuntut terpenuhinya haknya secara penuh. Sedikit pun tidak boleh berkurang. Nasihat saya, mengalahlah sedikit demi keutuhan rumah tangga Anda. Mengalahlah sedikit demi keutuhan rumah tangga Anda. Cobalah kalian renungkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kalian berdua akan menemukan keterangan yang menekankan untuk menjaga dan melestarikan hubungan pernikahan. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan, jika kamu tidak menyukainya, maka talaklah mereka. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi ayat ini menginginkan dan mendorong suami yang tidak menyukai istrinya agar tetap mempertahankan istrinya, tidak cepat-cepat menceraikannya, tidak cepat-cepat menjatuhkan kata talak. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, syariat kita, syariat Islam yang mudah ini datang untuk mempersempit peluang terjadinya perceraian dan memberikan tuntunan dan solusi agar tidak terjadi perceraian. Kalaupun terjadi, tidak banyak. Caranya dengan menggauli istri kita secara baik dan patut. Menggauli secara baik dan patut ini dapat menumbuhkan hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, masing-masing dari suami istri harus memberikan haknya pasangannya. Harus memberikan haknya masing-masing. Yang ketiga, hendaknya melihat kebaikan, kemaslahatan, dan kelebihan-kelebihan istrinya atau suaminya untuk urusan dunia dan agamanya, dan menutup mata atas kekurangan masing-masing sambil terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya dan mencari cara sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yabraku mu'minun mu'minah ingkariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah marah laki-laki muslim atau suami kepada seorang wanita muslimah atau istrinya. Jika tidak menyukai satu perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya. Artinya, janganlah seorang muslim membenci istrinya jika ada satu sebab yang menurutnya sebuah kekurangan yang membuatnya tidak menyukai. Jangan fokus ke situ. Lihatlah juga pada dirinya dari sisi yang lain. Pasti banyak sebab-sebab lain, banyak kebaikan dan kelebihan lain yang dapat dijadikan alasan untuk tetap mempertahankannya sebagai istri atau suami, menjadikan partner dan teman dekat. Syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwa talak adalah jalan terakhir setelah semua sarana-sarana untuk memperbaiki hubungan suami istri ditempuh, seperti memberi nasihat, mendiamkan, mendatangkan mediator dari kedua pihak, dan lain-lainnya. Ketika semua cara untuk memperbaiki hubungan sudah ditempuh, ternyata tidak membawa hasil, dan kehidupan rumah tangga terasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Di sini Allah menjadikan talak sebagai solusi atau jalan keluar. Sebagaimana pernikahan adalah syariat yang membawa kebaikan, talak pun jika dilakukan sesuai syariat Allah akan membawa kebaikan pula. Allah berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasaan karunia-Nya. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 130. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jagalah keutuhan dan stabilitas rumah tangga Anda. Usahakanlah rumah tangga kalian berdua menjadi tempat yang aman dan tenteram, dalam kehidupan yang bahagia, nyaman, penuh cinta kasih, saling kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Karena kita sekarang ini hidup di masa di mana perceraian sering terjadi. Mengapa banyak perceraian? Karena ketidaktahuan mereka akan ketentuan syariah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya pemahaman terhadap agamanya dan karena pandangan picik terhadap akibat buruk perceraian dan pengaruhnya terhadap pasangan, maksudnya suami istri dan anak-anaknya. Di samping itu juga karena pengaruh propaganda sesat tentang indahnya perceraian. Karena bisa bebas, tidak terikat oleh siapapun, mau pergi kemana, pulang jam berapa, bisa semaunya sendiri. Perceraian itu terjadi juga ada yang karena bujukan para penipu, yang dijumpai secara langsung maupun tidak, misalnya melalui medsos atau media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Bujukan dan rayuan gombal pihak lain biasanya disertai dengan sejumlah iming-iming dan harapan-harapan masa depan yang lebih indah dengan pancingan sesuatu yang bersifat materi. Tujuan mereka adalah
hancur dan lenyapnya kesenangan, kegembiraan rumah tangga bahagia tersebut. Mereka hanya menginginkan melihat keluarga bahagia itu sengsara. Mereka iri dan dengki melihat rumah tangga kalian berdua bahagia. Sebab lainnya adalah istri yang menjadikan gaya hidup artis dan wanita-wanita terkenal sebagai qudwah, sebagai idola. Dia ingin seperti mereka yang hidup dalam gelimang harta benda, kemewahan, kesenangan, traveling, makan dari satu restoran ke restoran lain, sering keluar rumah untuk mencari hiburan. Nah, kehidupan seperti ini yang diinginkan. Istri lalu menuntut suaminya agar memenuhi keinginan-keinginannya yang suaminya tidak sanggup untuk memenuhinya. Atau istri menginginkan sesuatu yang tidak dibolehkan agama dan bertentangan dengan muru'ah, harga diri, kehormatan. Dan suami menolak untuk memenuhi permintaannya. Misalnya, istri ingin tampil di depan umum dengan tidak mengenakan jilbab. Tentu suaminya keberatan. Kemudian, keduanya sering cekcok dan puncaknya cerai. Perceraian itu juga bisa terjadi karena dipicu oleh suami yang suka membanding-bandingkan istrinya dengan wanita-wanita lainnya. Bandingkan dengan temannya sekantor, dengan tetangganya, dengan wanita murahan yang suka telanjang, dan seterusnya. Perbandingan ini kadang sampai pada tahap di mana suami atau istri menjadi dingin, mati rasa, tidak lagi punya selera terhadap pasangannya. Jika sikap seperti ini terus berkelanjutan, akan menimbulkan kebencian. Kalau kebencian tetap terus dipelihara, ujungnya bisa kita duga cerai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah siapa yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, sebab yang demikian lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mau melihat orang yang ada di bawahnya, dia akan mengetahui betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan padanya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jika tidak dapat dihindari dan perceraian harus dilakukan, hendaknya suami memastikan bahwa talaknya adalah talak yang mengikuti sunnah, bukan talak bid'ah, yaitu menceraikan istrinya satu kali, tidak 3 kali sekaligus, agar masih tetap terbuka pintu untuk kembali menjalin cinta lama. Atau hendaknya talak dijatuhkan dalam masa suci di mana tidak terjadi persetubuhan. Dan jika perceraian itu terjadi, maka usahakanlah berpisah dengan penuh kebaikan dan kebajikan. Jangan sampai ada saling fitnah. Tidak ada bahasa-bahasa kotor di antara keduanya. Jangan ada upaya dan usaha saling menyakiti. Karena semuanya ini adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang berbudi baik. Allah berfirman, "At-talaqu marratan, wa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan." Talak yang dapat rujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, maksudnya menceraikan dengan baik. Kata al-ihsan di sini maksudnya suami harus memenuhi hak-hak istrinya, tidak boleh menyakiti dan mencaci maki atau mengolok-olok istrinya, menyebarkan aibnya dan menjatuhkan kehormatannya sebagai manusia. Semoga Allah menjaga dan melindungi rumah tangga kaum muslimin, dan semoga senantiasa dalam keadaan aman dan sejahtera, dan semoga melindungi mereka dari orang-orang yang ingin menghancurkan dan merusaknya. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga harmonis adalah berkah yang besar dan merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.